Apakah suara Ibu terdengar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran pertemuan kali ini, kita terbiasa ya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Dan itu kita tanpa terlebih dahulu ya, bahkan dipimpin oleh KM. Selanjutnya untuk isi absensi nanti biasa ya ke Ibu untuk setor hadirannya. Terus ini atau gimana nih? Nih, satu. Apa? Nah, kita mulai aja. Udah kelihatan ya? Kelihatan nih. Nah, bakal belajar tentang hukum satu termuka dan hukum dua termuka. Jadi dari materi sebelumnya kita belajar hukum termuka. Pasti masih ingat ya hukum termodinamika itu ada 3. Itu yang kemarin, hukum 0 termodinamika, dan yang sekarang yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Nah ini ya, tentang hukum 0 termodinamika, bahwa jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, lalu untuk kesetimbangan termal itu adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak. Ada kalor yang mengalir. Nah, kalor mengalir ini dari suatu sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Untuk contohnya sendiri, yaitu paling sering kita temui ya, alat ukur suhu termometer. Biasanya kalau yang ke rumah sakit kan, apalagi ke UGD itu paling, apalagi sakit demam gitu ya, pasti kan diukur dulu suhu tubuhnya, suhu badannya. Oke, lanjut aja. Nah, bunyi hukum 1 termodinamika. Dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Lalu hukum 2 termodinamika, sebenarnya hukum 2 termodinamika tuh nggak ada ini ya. Maksudnya kayak kalau misalnya hukum 0 sama hukum 1 kan ada ya ada hukumnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya hukum 2 termodinamika tuh jadi ada 2. Jadi ini dari masing-masing penemu yang berbeda ya. Nanti kalian juga bakal tahu di selanjutnya. Dan juga pasti kalian diskusi sama kelompok juga pasti tahu ya. Makanya ini ibu nggak sebutin dulu nih, ini siapa, ini dari siapa, nanti kalian cari sendiri. Oke, ini udah bisa dibaca. Jadi kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Lalu ada lagi nih, dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversibel dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversibel. Oke, lanjut. Sekarang tadi kan udah dijelasin nih hukum 1 termodinamika. Ya maksudnya bukan jelasin ya, kayak dikasih tahu nih
hukumnya ini tentang ini. Sekarang kalian tulisin dulu dalam kehidupan sehari-hari ini kira-kira apa sih yang termasuk hukum satu termodinamika sama hukum dua termodinamika ya. Sama jelaskan juga alasan kalian apa. Oke, 3 menit. Silakan. Baik, sudah semua ya. Kita lanjut. Nah, kalau menurut Ibu nih, biasa ya menurut Ibu. Jadi manfaat kita mempelajari hukum satu termodinamika sama hukum dua termodinamika itu ada dua ya. Jadi untuk yang hukum satu termodinamikanya itu kita tuh dapat menganalisis proses pembuatan popcorn dan menjelaskan hasil analisis tersebut. Kalian pasti ya kalau nggak sering ya setidaknya pernah gitu ya membuat popcorn atau ngelihat pembuatan popcorn gitu ya. Lalu untuk hukum dua termodinamikanya, jadi kita tuh dapat menganalisis cara kerja mesin pendingin dan menjelaskan hasil analisis tersebut. Mesin pendingin itu banyak ya. Bu kasih contoh sekarang. Tapi untuk yang lainnya nanti kalian cari sendiri ya. Ini mesin pendingin itu ya benar kulkas, lemari es ya. Terus AC juga termasuk loh, termasuk ya. Oke. Nah, sekarang kalau menurut kalian manfaat mempelajari materi ini tuh apa sih? Coba tulis dulu ya. Waktunya 2 menit. Oke, udah semua ya. Kita lanjut ke tujuan. Jadi, pada materi ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis proses pembuatan popcorn dan menjelaskan hasil analisis tersebut. Lalu, peserta didik juga dapat menganalisis cara kerja mesin pendingin dan menjelaskan hasil analisis tersebut. Nah, kalau kalian, menurut kalian apa sih tujuan pembelajaran ini? Kan waktunya 2 menit. Oke, udah selesai. Waktunya udah 2 menit ya. Kita lanjut. Mulai ke materinya. Oke, dimulai dari hukum satu termodinamika. Atau hukum pertama termodinamika terkait dengan kekekalan energi. Jadi hukum satu termodinamika juga sering disebut ini ya, hukum kekekalan energi gitu ya. Nah, salah satu contoh kasus hukum ini adalah ketika memanaskan air, maka air sebagai sistem akan menerima kalor. Nah, kalor tersebut yang diterima oleh air ini diberi tanda positif. Kalau kalor yang diterima oleh air akan diubah menjadi usaha dan energi dalam. Nah, ya ini ya. Bisa dilihat pada gambarnya. Dia ada dua cara energi ini dipindahkan antara sistem dan lingkungannya. Yang pertama, kerja pada sistem. Jadi ada perpindahan makroskopik ya pada titik yang dikenai gaya. Ini nih. Ini kan gayanya nih, ke bawah gini. Nah, lalu yang kedua, panas. Jadi pada level molekular, bila mana terdapat perbedaan temperatur melintasi batas sistem. Jadi kedua mekanisme ini tuh menyebabkan perubahan energi dalam sistem dan menghasilkan perubahan yang dapat diukur pada variabel makroskopik dari sistem tersebut seperti tekanan, temperatur, dan volume suatu gas. Oke, di sini ada video. Kita lihat dulu ya videonya. Video yang menurut Ibu cukup menarik agar kalian juga nggak mau. Silahkan.
Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan khusus membahas pengertian termodinamika dan hukum 1 termodinamika. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian penasaran untuk mengetahuinya? Yuk kita pelajari bersama. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama sistem dan yang kedua lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Contohnya, di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara. Sehingga kakak dapat katakan udara yang berada di dalam ruangan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar dari ruangan ini atau cahaya matahari yang ada di luar ruangan dapat dikatakan sebagai lingkungan. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah bisa pahami tentang sistem dan lingkungan? Nah, selanjutnya kakak akan membahas hukum 1 termodinamika. Sebelumnya kakak ingin bertanya, pernahkah adik-adik masak air? Pasti pernah dong ya. Pada saat kalian masak air tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Pada saat kalian masak air, berarti air yang berada di dalam panci atau teko yang kita amati itu disebut sebagai sistem. Sedangkan pemanas yang kalian gunakan, kemudian suhu, dapur, itu bisa dikatakan sebagai lingkungan. Adik-adik, pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air menjadi matang. Nah, menurut ilmu termodinamika, berarti energi dalam air tersebut meningkat. Kalau adik-adik perhatikan, tutup teko juga bergerak-gerak. Nah, dalam ilmu termodinamika dikatakan air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika mengatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Atau secara matematis, hukum 1 termodinamika dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor yang satuannya adalah kalori, kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, di mana setiap benda atau materi memiliki energi dalam, dan W adalah usaha. Adik-adik, rumus hukum 1 termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Jadi, dengan adanya usaha, dengan adanya perubahan energi dalam, maka timbullah kalor. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalam dan usahanya. Jadi, misalnya, Q nilainya 200 Joule, maka delta U tambah W jumlahnya juga harus sama, 200 Joule. Hal ini didasari oleh hukum kekekalan energi. Tentunya adik-adik masih ingat kan hukum kekekalan energi? Adik-adik, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu penggunaan tanda plus dan tanda negatif. Nah, Q bertanda
plus atau positif ketika kalor kalian berikan ke sistem atau sistem menerima kalor. Dan Q bernilai negatif ketika sistem yang melepaskan kalor. Kemudian W bertanda positif ketika sistem melakukan usaha. Dan W bernilai negatif ketika sistem dikenakan usaha atau sistem menerima usaha. Dan yang terakhir, delta U atau energi dalam bertanda positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah. Dan delta U bernilai negatif, artinya energi dalam sistem berkurang. Bagaimana adik-adik? Mudah dipahami kan? Agar kalian lebih paham, coba kita lihat soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah option yang A, naik 600 joule, B, turun 600 joule, C, naik 660 joule, D, turun 660 joule, kemudian E, naik 900 joule. Mau tahu penyelesaian soalnya adik-adik? Yuk ikuti penjelasan berikut ini. Adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini, maka kalian perlu menuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui dari soal, yaitu Q atau kalor sebesar 300 kalori. Bernilai negatif karena kalor dikeluarkan dari sistem. Kemudian satuan kalori ini perlu terlebih dahulu kalian ubah ke joule. Karena option jawabannya semuanya menggunakan satuan joule. Dari soal kita memperoleh data bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sehingga kalor sebesar 300 kalori ini setara dengan 300 kali 4,2 menghasilkan 1260 joule bertanda negatif. Kemudian dari soal juga diketahui usaha atau W 600 joule bertanda negatif karena usaha dilakukan pada sistem atau sistem menerima usaha. Selanjutnya kita akan menghitung berapa perubahan energi dalamnya atau delta U. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Dari perhitungan tadi kita peroleh nilai Q yaitu min 1260. Sehingga Q sama dengan delta U tambah W itu adalah min 1260 sama dengan delta U dikurang 600. Delta U sama dengan min 1260 ditambah 600. Sehingga diperoleh perubahan energi dalamnya atau delta U sama dengan min 660 joule. Adik-adik, hukum 1 termodinamika juga diterapkan dalam tubuh manusia. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas maupun untuk pertumbuhan. Peristiwa perubahan energi dalam tubuh dinamakan metabolisme. Ketika melakukan kerja, terjadi penurunan energi dalam tubuh. Oleh karena itu, diperlukan tambahan energi untuk mengimbanginya. Umumnya, temperatur tubuh lebih besar dari lingkungan, sehingga kalor mengalir keluar dari tubuh. Pada siang hari kondisinya panas. Pada saat panas manusia kehilangan energi. Akibatnya kalor dalam tubuh lebih rendah dibandingkan kalor lingkungan. Biasanya langkah manusia untuk menstabilkannya adalah berteduh di bawah pohon, memakai topi, ataupun menggunakan payung. Nah, adanya kerja, energi, dan kalor merupakan konsep dasar dari hukum 1 termodinamika. Adik-adik, demikianlah penjelasan kakak tentang termodinamika. Nah, udah ya. Kita lanjut ke hukum 2 termodinamika.
Kalian bisa lihat ya di sini. Nah, ini tuh ada salah satu materi yang bakal ada di pertemuan selanjutnya. Udah ke spoiler ya. Oke. Proses perpindahan energi pada termodinamika berdasarkan atas dua hukum, yaitu hukum pertama termodinamika yang tadi ya sebelumnya udah kita bahas. Nah, kan benar kan, yang merupakan pernyataan hukum kekekalan energi. Dan hukum 2, termodinamika yang memberikan batasan tentang arah perpindahan kalor yang dapat terjadi. Hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya perubahan usaha menjadi energi kalor atau sebaliknya ya. Akan tetapi, tidak semua perubahan energi yang terjadi di alam ini prosesnya dapat dibalik seperti pada hukum 1 termodinamika. Ini kalian udah bisa lihat. Nah iya, nanti kita bakal bahas tentang entropi ya. Oke. Ini ada video lagi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran termodinamika. Video ini merupakan video ketujuh dengan judul Hukum Kedua Termodinamika. Pokok bahasan yang akan kita pelajari, kita batasi, yaitu mulai dari keterbatasan hukum 1 termodinamika, yang keduanya yaitu pernyataan terkait dengan hukum kedua termodinamika. Lalu kita juga akan membahas mengenai mesin kalor, dan keempat yaitu entropi. Jadi dalam materi kali ini hanya 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Oke, untuk pokok bahasan yang pertama di sini, mengapa muncul hukum kedua termodinamika? Nah, ini yang menjadi latar belakangnya, karena memang adanya keterbatasan dalam hukum ke-1 termodinamika. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, apa saja sih keterbatasannya terkait hukum ke-1 termo ini? Nah, keterbatasan yang pertama, dalam hukum 1 termo tidak disebutkan apakah prosesnya itu mungkin terjadi ataukah tidak mungkin. Nah, contoh di sini misalkan ada reservoir panas. Nah, terjadi aliran panas menuju ke reservoir dingin. Nah, di sini aliran panas mungkin terjadi karena pada prinsipnya panas lalu mengalir dari yang suhu lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Sementara jika sebaliknya, nih, di sini ada reservoir panas dan ada reservoir dingin. Tetapi aliran panasnya itu ini mengarahnya ke yang panas. Jadi, apakah mungkin terjadi aliran panas dari yang dingin ke yang panas? Nah, untuk kasus kedua ini tidak mungkin terjadi, kecuali memang ada usaha dari luar. Jadi, ini sebelumnya tidak dijelaskan dalam hukum ke-1 termodinamika. Kemudian, keterbatasan keduanya tidak disebutkan arah prosesnya. Nah, arah proses seperti apa? Misalkan di sini usaha itu apakah dilakukan oleh sistem ataukah dikenai pada sistem, ya, sampai akhirnya sistem itu menghasilkan kalor ataukah melepaskan kalor. Jadi di sini terkait arah prosesnya juga dalam hukum ke-1 itu belum dibahas. Terus keterbatasan ketiganya yaitu tidak disebutkan sumber panasnya. Sehingga dari keterbatasan hukum ke-1 muncullah hukum kedua termodinamika. Nah, terkait hukum kedua termodinamika ini ada 3 pernyataan. Yang pertama, bahwa kalor itu tidak mengalir spontan dari dingin ke panas. Tetapi kalau sebaliknya otomatis spontan ya, dari panas ke dingin itu spontan. Artinya kalau tidak spontan berarti perlu adanya usaha dari luar. Kemudian pernyataan yang kedua,
bahwa tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha 100%. Jadi, tidak bisa usaha itu jadi kalor atau kalor jadi usaha secara utuh. Artinya pasti ada kalor yang dilepaskan ke lingkungan. Kemudian pernyataan ketiganya bahwa setiap sistem yang terisolasi akan cenderung menjadi acak. Nah, terkait dengan pernyataan yang pertama bahwa kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke panas, pernyataan ini disampaikan oleh Clausius, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kalau kita meninjau pada taraf molekuler secara mikronya ya, bahwa molekul itu yang bergerak lebih cepat maka akan menyebarkan energinya kepada lingkungan. Ya, semakin cepat gerakannya, energinya makin besar juga sehingga bisa berpindah kondisi atau dalam hal ini melepaskan ke lingkungannya. Itu secara konsep molekulernya. Sementara pada taraf makronya, pada tinjauan yang lebih besar, kita tahu bahwa adanya usaha atau energi yang diperlukan untuk mendinginkan suatu benda. Jadi tidak otomatis. Contoh di sini air diletakkan dalam suatu wadah, tidak akan otomatis menjadi beku, tidak otomatis menjadi es. Jadi harus ada usaha atau energi untuk mendinginkannya. Dan perlu waktu juga. Karena itulah kalor tidak otomatis atau tidak spontan mengalirnya dari dingin ke panas. Kemudian terkait dengan pernyataan bahwa tidak dapat membuat mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha sepenuhnya. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Planck dan Kelvin. Nah, konsekuensinya dari pernyataan tersebut, maka efisiensi mesin tidak dapat 100%. Terus, perlu adanya tandon panas dan tandon dingin. Dalam hal ini berarti tandon panas sebagai sumber energi dan nanti perlu dibuang kalornya itu pada suhu yang lebih rendah yaitu ke tandon dingin. Dalam hal ini biasanya tandon dingin itu atau tandon suhu rendah itu adalah atmosfer atau lingkungan sekitar. Jadi ini menjawab keterbatasan hukum 1 yang tidak menyebutkan sumber energinya dari mana. Nah, dalam hukum kedua ini disebutkan sumber energi yaitu dari tandon energi panas, dari tandon yang suhu tinggi. Sehingga, nah di sini lebih jelasnya lagi hukum kedua termodinamika. Pernyataannya yaitu jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi, seperti yang disampaikan oleh Clausius. Kemudian, proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses yang irreversible, artinya tidak bolak-balik, jika memang tidak ada proses yang lainnya. Ini menurut Thomson, Kelvin, dan Planck. Lalu suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi, kemudian membuangnya ya. Artinya di sini tidak mungkin ada mesin yang abadi. Jadi kalau masuk dari suhu tinggi tidak mungkin membuang lagi ke suhu tinggi lagi. Pasti ada rutenya menuju ke suhu yang rendah. Terus pernyataan yang keempatnya bahwa mesin di sini mesin Carnot ya. Ini merupakan contoh dari mesin yang paling ideal karena memiliki efisiensi yang maksimum. Itu secara teoritisnya. Jadi di sini contoh ideal mesin Carnot. Karena efisiensinya suatu mesin itu kan tidak mungkin 100%. Tapi untuk Carnot ini mendekati atau maksimum efisiensinya. Kemudian kaitannya dengan mesin kalor ya. Nah, mesin kalor ini sebenarnya suatu alat yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerjanya. Nah, mesin kalor memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, ada kalor yang dikirimkan ke mesin pada suhu yang relatif tinggi. Ya, dari suatu tempat yang disebutnya yaitu tadi reservoir panas. Kemudian, sebagian dari kalor yang masuk tersebut digunakan untuk melakukan kerja. Ya, kerja dari si sistem tersebut, dari mesin tersebut.
Contohnya di sini campuran bensin udara dalam mesin mobil. Kemudian yang ketiganya, sisa dari kalor input itu akan dibuang pada suhu yang rendah yang disebut dengan reservoir dingin. Jadi intinya untuk mesin kalor ada 3 ciri utama, harus ada reservoir panas sebagai sumber energi, kemudian ada sistemnya yang melakukan kerja, lalu ada reservoir dingin yang suhunya lebih rendah, tempat kalor itu dilepaskan sisanya. Kemudian, nah dari skemanya untuk ciri mesin kalor tersebut, secara ilustrasi di sini nih. Di sini ada hot reservoir, ini sebagai reservoir panas, tempat kalor masuk, ini QH, H itu high ya, menunjukkan kalor yang tinggi. Kemudian di sini sistemnya yang melakukan kerja, W-nya, dan QC ini adalah kalor tempat keluar sisanya. C itu cold, jadi reservoir dingin, W-nya ini maksudnya kerja yang dilakukan. Nah, usaha dalam mesin kalor, di sini kalau misalnya suatu sistem melakukan proses siklus, maka tidak terjadi perubahan energi di dalamnya dalam sistem tersebut. Jadi energi dalam perubahannya konstan. Sehingga dari hukum 1 termodinamika yang sebelumnya sudah dinyatakan bahwa perubahan energi dalam itu merupakan kalor dikurangi dengan usaha. Kalau perubahan energi dalamnya 0, maka kalor ini sama dengan usaha. Nah, kalor sendiri ini kan terdiri dari 2 bagian, yaitu kalor yang masuk, tandanya plus, kalor yang keluar ini negatif. Ya, ini kenapa minus? Karena dia dilepaskan dari sistem. Sehingga usahanya karena sama dengan Q, yaitu ini sebelum dijelaskan tanda keluarnya, maka di sini setelah dijelaskan tanda keluarnya bisa dituliskan bahwa usaha yaitu kalor yang masuk dikurangi dengan kalor yang keluar. Nah, efisiensinya seberapa besar dari mesin kalor tersebut? Nah, efisiensi ini menyatakan seberapa efektif atau efisien kerja yang dilakukan dibandingkan dengan input yang panas tersebut atau kalor yang masuk. Jadi secara matematis bisa dituliskan kerja itu W-nya dibagi dengan Q high, Q kalor yang masuknya. Nah, dari slide sebelumnya bahwa usaha itu adalah kalor masuk dikurangi dengan kalor yang keluar atau kalor suhu dingin, maka efisiensi bisa dituliskan dari W dibagi QH menjadi, nah W-nya ganti, QH dikurangi QC, ini tetap per QH. Atau QH dibagi QH-nya kan 1, ini QC per QH. Ini hubungan antara efisiensi dengan kalor masuk dan kalor keluar. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk suhunya. Pada saat kalor masuk atau kalor tinggi, ya suhunya juga suhu tinggi. Dan begitu juga saat kalor rendah, suhunya suhu rendah. Jadi bentuknya kalau misalkan kalor yang diketahui kita gunakan yang ini. Sementara dalam bentuk hubungannya dengan suhu, yaitu seperti ini. Nah, lalu entropi. Oke, udah ya. Soalnya nanti entropi kita bahasnya di pertemuan selanjutnya. Tapi udah dikasih tahu ya tadi kisi-kisinya apa aja. Entropi bakal bahas apa aja. Nah, tadi kan udah lihat materinya, terus videonya juga. Menarik kan ya? Sekarang coba tulis dulu. Kalian bikin resume ya. Dari ya hasil yang tadi kalian udah baca materi, udah mendengar materi dari Ibu, terus sama menyimak videonya juga. Silahkan, waktunya 10 menit. Tadi sudah selesai. Sekarang kalian coba ini deh, bikin daftar pertanyaan ya. Ya pertanyaannya yang pasti kalian belum mengerti gitu. Kalau yang udah kalian mengerti, nggak usah dimasukin ke daftar pertanyaan dong. Oke?
Ini bakal dijawab biasa setelah presentasi ya kalian. Kalian juga bisa ini ya, bisa apa ya kayak biasa baca-baca buku, terus ke internet juga. Ibu bakal kasih waktu ya. Ya pokoknya sebelum kalian dibentuk kelompok, kalian tuh inilah udah tahu lebih detail lagi gitu materinya gimana. Jadi nanti pas udah dalam kelompok gampang ya. Langsung kerja, kerja, kerja. Oke, udah ya. Ya, udah sampai pembentukan kelompok diskusi. Ih, saya cepet banget gak sih? Biasa, pertama kalian mengumpulkan informasinya dulu, lalu kalian akan mempresentasikan informasi yang telah terkumpul tadi ya. Lalu kalian akan saling tukar informasi. Ayo, ini apa nih? Ini dari ini ya loh. Kita diskusi kelompok bakal tentang ini nih. Ya, jadi ini ibu nggak sembarang nempatin gambar gitu. Oke, ini apa nih? Pembuatan popcorn. Ya, ini apa? Ih, udah kelihatan nih di sini. Mesin freezer. Ini mesin es krim. Terus ini ada ya kulkas ya. Lemari pendingin. Lemari es. Oke, ini ya. Jadi, aduh gimana nih Ibu? Nah, oke di sini aja. Pasti kelihatan kan ya? Ya ini. Jadi nanti itu ada dua bagian gitu ya. Oh ya, ini kelompoknya dibagi jadi berapa nih? Jadi 6 aja ya. 6 atau 4. Juga boleh kok. Oke, 4 aja ya. Oke. Jadi di sini ada dua bagian. Bagian pertama menganalisis proses pembuatan popcorn dan menjelaskan hasil analisis tersebut. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, dalam proses pembuatan popcorn, mana yang dianggap sebagai sistem, pembatas, dan lingkungan? Nah, nanti kalian jelasin ya. Terus yang kedua, bagaimana proses pembuatan popcorn dalam hukum satu termodinamika? Kalian jelasin juga. Untuk yang bagian kedua, menganalisis cara kerja mesin pendingin dan menjelaskan hasil analisis tersebut. Jadi, kalian bisa pilih yang mana aja deh mesin pendinginnya, mau lemari es, mau AC juga nggak apa-apa. Banyak kan ya mesin pendingin. Kayak tadi freezer juga kan termasuk. Terus alat yang buat es krim gitu kan tadi ada masuk. Oke. Di sini kalian bakal jelasin bagaimana sih prinsip kerja mesin pendingin dalam hukum 2 termodinamika. Terus kalian juga harus menjelaskan apa tujuan setiap mesin pendingin itu ya. Ya, silakan ya. Semangat ya. Oke, diskusinya yang benar ya. Semuanya harus kerja. Dengan cuma salah satu. Ini masih ada waktu 5 menit lagi nih untuk diskusi. Oke, sudah ya. Sekarang kalian boleh pilih salah satu dari daftar pertanyaan kalian tuh tadi. Terus kalian coba jawab dulu ya sebelum ibu yang jawabnya. Kalian coba jawab dulu. Kan kalian tadi udah banyak literasi tuh kan. Jawab dulu. Terus kalian juga harus ya nih jelaskan hukum satu termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Silakan. Waktunya 10 menit.
Oke, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Ada 4 kelompok ya. Oke. Silakan kelompok 1. Wah, mantep nih. Ini udah paham banget ya materinya. Gampang kan? Gampang. Oke. Ada yang bertanya? Oh, ada. Silahkan moderatornya. Ya, betul sekali ya. Jadi jawabannya yang kayak gitu ya. Benar, tepat banget nih. Oke, udah selesai. Kelompok 2. Silakan presentasi. Oke. Tulis banget nih materinya. Lengkap ya. Sampai ke rumus-rumusnya juga yang tadi. Oke. Ya, silakan lanjut dulu. Itu ada yang mau bertanya tuh kayak. Oke, jawabannya bagus ya. Udah, nggak ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, silakan tutup presentasinya. Selanjutnya, kelompok 3. Wih, ini juga bagus banget nih. Malah lebih lengkap lagi ya sama contoh soal. Wah. Ya. Oke, bagus banget jawabannya. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Oke, cukup bagus ya. Ya, sudah selesai ya presentasinya. Oke, tadi kan kalian udah bikin daftar pertanyaan nih. Nah, kita akan bahas sekarang. Tadi Ibu lihat, jadi kalian tuh banyak menanyakan ini ya, tentang rumus gitu. Oke, di sini lihat. Jadi kan tadi hukum termodinamika itu menyatakan bahwa kalor atau Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam, yaitu delta U. Nah, pernyataan itu dapat dituliskan secara matematis seperti berikut. Tadi kan ya, sama ya kayak di video. Delta U sama dengan Q kurang W, atau Q sama dengan delta U tambah W. Delta U itu perubahan energi dalam, satuannya joule atau kalori ya tadi bisa. Terus Q jumlah kalor, W usaha sistem. Nah, apabila sistem menerima kalor dari lingkungan itu ditandainnya dengan Q+, dan sistem melakukan usaha ditandainnya dengan W+. Dan bila sistem melepas kalor ke lingkungan, berarti tandanya Q negatif ya. Dan sistem dilakukan usaha, jadi tandanya W negatif. Oh ini Q positif ya, maaf. Nah, untuk mengingat hukum satu termodinamika dapat diperjelas dengan gambar berikut nih. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Nah, Q. Oke. Ya, sudah mengerti? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi tentang hukum termodinamika yang kedua ya. Nah, ini nih tadi. Tadi kan makanya ada dua kayak semacam dua kata-kata gitu kan ya. Dua tanda.
Jadi ada yang terkait dengan arah aliran kalor dan ada juga yang terkait entropi. Entropi yang bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, makanya tadi kan Ibu bilang nggak ada tuh bunyi untuk hukum dua termodinamika. Ini yang adanya hanya kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Clausius dan Kelvin Planck. Nah, ini sama kan ya, sama yang di awal-awal tuh tadi. Jadi menurut Clausius itu tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Nih, rendah, tinggi. Ini usaha dari sini. Terus pernyataan Kelvin Planck, jadi tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja ke sekeliling ini sambil ya, maaf, coba salah ketik. Sambil menerima energi panas dari satu reservoir termal. Ketika mengubah energi termal menjadi energi mekanik atau kerja ya. Nah, efisiensi termal dari mesin kalor ini adalah persentase dari energi panas yang ditransformasikan menjadi kerja. Lalu untuk efisiensi mekanik dapat didefinisikan dengan ini ya. Kalau mau tulis ya. Silakan. Kan ini yang kalian tanyakan juga. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalian bikin kesimpulan lagi nih. Jadi kan resume itu kan pas sebelum presentasi nih. Nah, kalau yang sekarang kesimpulannya sama yang kalian dapetin dari presentasi tadi juga ya. Silakan, waktunya 5 menit. Oke, Ibu bakal periksa juga ya hasil jawaban kalian tadi. Oke, udah selesai ya. Jadi, seperti biasa, Ibu akan mengumumkan siapa kelompok terbaik. Untuk kali ini, yang paling lengkap ada di kelompok berapa? Namanya kelompok berapa nih? Oke, kayaknya kalian udah merasa juga ya. Iya bener, kelompok 3. Selamat. Kalian dapat nilai tambahan loh dari Ibu. Oke, sekarang pembelajarannya udah sampai sini dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya tentang tentang entropi. Kalian baca-baca dulu ya. Oke, pimpin doa untuk KM. Baik, terima kasih ya kepada KM. Dan ya, tetap semangat ya. Baik, Ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kalian.